Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, yaitu kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Kami akan menjelaskan mengenai pengertian kebutuhan, jenis-jenis kebutuhan, faktor yang mempengaruhi kebutuhan, macam-macam alat pemuas kebutuhan, dan juga macam-macam kegunaan benda. Semoga presentasi ini dapat bisa menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya kebutuhan dan cara menangani alat pemuas kebutuhan. Simak video selanjutnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sakira Anissa dan Faida. Saya dari kelas 10-9. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan biaya peluang. Biaya peluang adalah nilai dari kesempatan terbaik yang dikorbankan ketika seseorang memilih satu alternatif dari berbagai pilihan yang tersedia. Dalam konteks ekonomi, biaya peluang mencerminkan konsekuensi dari keputusan. Artinya, kita semua tidak bisa mendapatkan semuanya sekaligus, karena setiap keputusan akan selalu melibatkan pengorbanan dari berbagai pilihan yang tersedia. Biaya peluang bukan hanya sekedar biaya uang, tetapi juga bisa melibatkan dengan waktu, tenaga, kenyamanan, atau manfaat yang telah hilang karena kita tidak memilih pilihan yang lain. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dai Panara. Saya di sini akan menyampaikan mengenai pengertian kebutuhan. Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata kebutuhan? Apa kalian langsung teringat kepada makanan, minuman, atau apapun itu? Kalian tahu tidak kalau rumah yang kita tempati juga termasuk kebutuhan loh? Kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan pokok atau kebutuhan primer. Tidak hanya itu, kebutuhan juga ada kebutuhan sekunder, contohnya seperti handphone. Dan juga ada kebutuhan tersier, contohnya seperti mobil, sepeda motor, atau perhiasan. Kebutuhan itu berdasarkan intensitasnya. Jika kebutuhan pokok sudah terpenuhi, maka kita boleh memenuhi kebutuhan yang lainnya. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk bertahan hidup dan juga mencapai kesejahteraan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kalisa Nabil. Saya dari kelas 10-9. Di sini saya akan menyampaikan jenis-jenis kebutuhan. Jenis-jenis kebutuhan ada 4 jenis. Yang pertama, berdasarkan intensitasnya. Ada primer. Primer adalah wajib seperti makanan atau pakaian. Dan juga ada sekunder. Sekunder adalah perlengkapan seperti TV atau sepeda. Dan juga ada tersier. Tersier adalah mewah seperti mobil atau perhiasan. Yang kedua, berdasarkan waktunya. Ada sekarang yaitu yang harus segera seperti obat. Dan juga ada masa depan. Masa depan yaitu yang bisa ditunda seperti tabungan. Yang ketiga, berdasarkan sifatnya. Ada jasmani. Jasmani yaitu kebutuhan tubuh seperti olahraga atau makan. Dan juga ada rohani. Rohani yaitu kebutuhan jiwa seperti hiburan atau beribadah. Yang keempat, berdasarkan subjeknya. Ada individu yaitu kebutuhan pribadi seperti buku pelajaran. Dan juga ada kolektif. Kolektif yaitu kebutuhan bersama seperti jalan atau sekolah. Hai, perkenalkan nama saya Faisal Fahmi. Saya dari 10-9 dan saya juga dari kelompok 3 ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia ada 4 kategori. Yang pertama, kategori biologis, yang kedua psikologis, yang ketiga sosial, dan keempat situasional. Faktor biologis dan psikologis termasuk ke dalam faktor internal, yaitu faktor yang berdasarkan diri kita sendiri, di manusia itu sendiri. Nah, contohnya seperti umur, pendidikan, kesehatan,
kondisi fisik. Dalam contohnya, dalam kondisi fisik atau kesehatan, orang yang sakit membutuhkan obat, orang yang kekurangan fisik membutuhkan alat bantu. Selanjutnya ada kategori sosial yang termasuk pada faktor eksternal, yaitu faktor yang dari lingkungan sekitar kita. Contohnya faktor ekonomi, faktor ekosistem, geografis. Nah, dari contoh faktor ekonomi, seseorang yang ekonominya tinggi bisa memenuhi kebutuhan tersier dan tersier, sedangkan yang ekonominya kurang hanya bisa berfokus memenuhi kebutuhan tersier. Yang keempat adalah kategori situasional. Nah, kategori ini merujuk pada faktor situasional itu sendiri. Contohnya seperti bencana alam. Kebutuhan seseorang bisa berubah drastis karena bencana alam, misalnya hanya membutuhkan air bersih, makanan darurat, dan obat-obatan. Ini juga bisa perubahan zaman. Nah, perubahan zaman itu seperti dulu kita tidak membutuhkan teknologi, sedangkan semua sekarang membutuhkan teknologi seperti belajar, bekerja, dan kegiatan lain-lainnya dalam hidup kita. Halo semuanya, saya Nafalut Bedrul Fadila dari kelas 10-9 akan menjelaskan tentang macam-macam kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan yaitu segala sesuatu yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya baik berupa barang maupun jasa. Adapun macam-macam alat pemuas kebutuhan berdasarkan klasifikasinya. Yang pertama, berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu benda berwujud atau konkret. Yang kedua, benda tidak berwujud atau abstrak. Benda berwujud atau konkret yaitu benda yang dapat dilihat dan dipegang. Contohnya makanan, pakaian, sepeda, dan lain sebagainya. Yang kedua, benda tidak berwujud atau abstrak yaitu benda yang biasanya berupa jasa atau layanan. Contohnya komputer, ojek online, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu berdasarkan cara mendapatkannya. Cara mendapatkannya dibagi menjadi tiga, yaitu barang ekonomis, barang bebas, dan barang lip. Barang ekonomis yaitu barang yang jumlahnya terbatas dan mendapatkannya butuh pengorbanan. Contohnya mobil, pakaian, dan makanan. Yang kedua yaitu barang bebas. Barang bebas yaitu barang yang jumlahnya tidak terbatas dan kita tidak perlu pengorbanan untuk mendapatkannya. Contohnya sinar matahari dan udara. Yang ketiga yaitu barang lit. Barang lit yaitu barang yang jika digunakan terus-menerus akan merugikan. Contohnya garam dan air. Terima kasih. Berdasarkan hubungannya dengan barang lain. Yang pertama, barang substitusi atau barang pengganti. Barang tersebut merupakan barang yang menggantikan barang lain tetapi fungsinya sama. Sagu menggantikan nasi. Yang kedua, barang komplementer atau barang pelengkap. Barang ini untuk pelengkap barang lain, sama-sama digunakan dengan barang lain. Contohnya tinta dengan pulpen. Berdasarkan proses produksinya. Yang pertama ada barang produksi atau barang modal. Barang tersebut digunakan untuk memproduksi barang lain, contohnya mesin dan alat pertanian. Yang kedua, barang konsumsi. Barang tersebut langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan, contohnya pakaian dan juga makanan. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.